PJOK terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Oke Bapak Ibu, langsung saja saya akan mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di dalam diseminasi PJOK besok ini. Jadi Bapak Ibu, dalam diseminasi PJOK ini saya membuat kegiatan yang berjudul Bugar melalui olahraga tradisional dengan tema kearifan lokal. Kenapa? Karena kebetulan tema kita pada semester ini yaitu terkait dengan kearifan lokal. Maka dalam kearifan lokal itu terdapat nilai-nilai budaya yang harus diterapkan. Maka dari itu saya mengambil judul Bugar melalui olahraga tradisional atau garasi. Itu bahasa olahraga tradisional. Next. Oke Bapak Ibu, kenapa judul dari olahraga garasi ini diambil? Yang pertama, latar belakangnya terdapat visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Di mana di sini kami berkolaborasi dengan guru mata pelajaran IPA dan guru mata pelajaran PKL. Di dalam kenapa harus dua mata pelajaran itu? Untuk mapel IPA itu konsentrasinya berkaitan dengan kesehatan tubuh. Untuk guru PKL konsentrasinya berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang kita terapkan terhadap olahraga tradisional. Yang kedua, perilaku malas gerak, major, dapat pengaruh gadget. Jadi anak-anak kita sekarang kelihatannya untuk melakukan aktivitas kebugaran jasmani itu sangat kurang. Makanya kita coba mencari simulasi terbaru, mungkin melalui olahraga tradisional ini anak-anak bisa meningkatkan kebugarannya. Yang ketiga, SMP 106 Jakarta memiliki aset atau modal utama, ada manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Berikutnya, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan produk pelajar Pancasila P5 untuk jenjang SMP dengan tema kearifan lokal. Berikutnya, mulai tergerusnya rasa peduli terhadap kearifan lokal. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa saya ingin menampilkan olahraga tradisional agar peserta didik itu bisa peduli kembali terhadap budaya-budaya kita yang semakin tergerus dengan kemajuan teknologi. Dan berikutnya adalah meningkatkan kebugaran peserta didik melalui permainan tradisional garasi. Nah, jadi besok rencananya kita akan membuat sebuah pertandingan atau perlombaan garasi yang dilakukan oleh semua kelas. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan di dalam kegiatan olahraga tradisional ini adalah satu, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Yang saya bilang tadi ada guru IPA, ada guru PKN dan kolaborasi dengan sesama guru PJOK. Berikutnya mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar dan jiwa yang sehat. Terus membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam mencintai kearifan lokal pada permainan tradisional garasi. Dan terakhir adalah mewujudkan oleh kompetisi peserta didik melalui program P5 yaitu olahraga tradisional. Jadi kegiatan olahraganya nanti kita buat simulasi pertandingan, ya. Simulasi pertandingan yang mempertemukan antar kelas untuk menjadi yang terbaik di event olahraga tradisional. Lanjut. Oke, berikutnya adalah langkah pembelajaran. Nah, saya merencanakan ada beberapa langkah-langkah yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah membentukkan tim, di mana berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program bugar oleh olahraga tradisional. Setelah melakukan pembentukan tim, maka masuk dalam tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu yang pertama
kegiatan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terus yang kedua, pembentukan panitia kegiatan, membuat jadwal kegiatan, membuat alur kegiatan, dan merancang kebutuhan dan anggaran. Berikutnya adalah pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini kegiatan dilakukan untuk semua peserta didik dalam proyek P5. Teknis kegiatan dilakukan dalam bentuk pertandingan seperti saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah evaluasi. Di dalam evaluasi melakukan penilaian terhadap penampilan setiap tim berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berikutnya mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, pelatih, dan penonton. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja masa mendatang. Dan yang terakhir adalah penutup. Maka dalam penutup ini mengadakan upacara penutupan untuk memberikan penghargaan kepada tim yang berprestasi, melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan program. Next. Nah, di dalam kegiatan yang tadi yang akan kita lakukan terdapat capaian yang diharapkan. Di mana dalam capaian itu yang pertama adalah keterampilan olahraga. Yang pertama tujuannya pencapaian yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Berikutnya adalah mampu menciptakan strategi dalam tim. Terus terdapat keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini apa aja? Nah, di sini ada bekerja sama dalam tim secara efektif, terus mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas, terus menghargai perbedaan pendapat. Untuk keterampilan kognitifnya apa? Ada 3 di sini, yaitu yang pertama menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan lomba. Berikutnya mengevaluasi kinerja diri dan tim secara objektif, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah karakter, di mana dalam karakter ini menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab, menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, serta melestarikan permainan tradisional. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam penerapan kegiatan ini terdapat jadwal, waktu, tempat. Nah, untuk waktu nanti kita bisa berdiskusikan. Untuk waktu program Google melalui permainan tradisional adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan November. Jadi misalnya bulan ini kita akan lakukan kegiatan ini selama 1 pekan pada hari Kamis dan Jumat. Di hari Kamis itu adalah penyisihan pertandingannya dan Jumat itu adalah final serta pembagian dan evaluasi kegiatan. Rencananya tempatnya akan dilaksanakan di lapangan kita. Ya, semua lapangan kita akan pakai dari lapangan basket, voli dan badminton. Terus target peserta program buka melalui permainan tradisional adalah seluruh peserta didik pada jenjang SMP kelas 7, 8 dan 9. Next. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya sebelum mengembangkan ini, saya berkolaborasi dengan beberapa teman guru, di mana komunitas belajar ini saya buat seram ya, komunitas belajar 106 sebagai mitra utama dalam pelaksanaan evaluasi. Berikutnya adalah rekan sejawat yang terlibat. Nah, di sini ada Pak Nurhanati, Pak Melvan dan Pak Setia sebagai pendamping proyek. Jadi selama proyek ini yang akan mendampingi adalah guru mater ini. Nah, guru biologi atau IPA ya, Pak Nurhanati ya, berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberikan materi dan lain terkait kebutuhan energi tubuh, gizi seimbang dan pengaturan pola makan. Untuk guru PKN Bapak Melvan kemarin sempat berdiskusi tentang bersama dalam menyampaikan peduli terhadap warisan budaya dan cita tanah air. Dan guru PJOK saya sendiri dan Bapak Septian Sejati kami berdiskusi bersama, mengembangkan dan memberikan pelatihan dan mengatur jalannya pertandingan kepada peserta didik dan festival keluarga tradisional. Ya. Oke, nah kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah
di sekolah kita ini memiliki beberapa aset yang sangat penting. Yang pertama adalah aset modal dan manusia atau manusia seperti kepala sekolah, pengawas, binaan, guru, mata pelajaran, peserta didik, orang tua, wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Aset modal sosial dan politik, yaitu terdapat kemampuan keseluruhan unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan program terhadap proyek. Aset politik, nah di sini kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalankan mitra dengan pihak lain. Mudah-mudahan kita di ACC dan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan P5 ini. Dan ada aset agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang akan beribadah, budaya, sirina, pes, mepatable, dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Dan ada aset lingkungan dan fisik, berupa lingkungan sekolah yang asli, bersih dan nyaman. Alhamdulillah sekolah kita bersih, nyaman. Terus memiliki lapangan olahraga dan digital, ruang kelas, musola, komputer, dan paket digital lainnya. Dan yang terakhir adalah aset modal finansial, ini yang paling penting, yaitu adanya dana bos dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Oke Bapak Ibu, masuk ke rencana evaluasi. Ya, jadi dalam rencana evaluasi ini kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Ya, rapat evaluasi ini bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Berikutnya adalah bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Dan yang terakhir adalah evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form. Kemungkinan nanti setelah kegiatan berjalan, saya dan tim akan memberikan angket melalui Google Form untuk didistribusikan kepada guru didik untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan. Lanjut, slide berikutnya. Tantangan, Bapak Ibu, di sini dalam melaksanakan kegiatan banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Pertama itu kesibukan mengajar. Jadi guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan program. Kita tidak bisa pungkiri memang kegiatan kita sangat padat. Mungkin nanti bisa saling berkoordinasi dan bekerjasama kegiatan bisa berjalan. Terus faktor cuaca atau hujan ya mengakibatkan pelaksanaan permainan tradisional dan festival olahraga bisa saja tertunda. Dan lain sebagian besar peserta didik kurang semangat bergerak sehingga membuat permainan menjadi kurang berkompetisi. Jadi nanti minta saran Bapak Ibu semua agar kegiatan gimana caranya anak-anak itu semangat dalam melakukan aktivitas. Solusi. Nah di sini setelah tantangan ada solusi. Solusi yang pertama mengatur jadwal. Jadi pelaksanaan program agar tidak mengambil jam mengajar guru yang terlibat. Yang kedua mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca mengacu pada BMKG. Dan yang terakhir membuat pertandingan. Semangat dalam bergerak diterapkan kepada peserta didik dengan memberikan tanggung jawab terhadap kelas mereka masing-masing. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Itu adalah paparan diseminasi saya sebagai guru PJOK. Harapan saya dengan telah dipaparkan presentasi ini mungkin kita bisa saling bekerjasama. Harapan saya Bapak Ibu bisa beri masukan atau pertanyaan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, Pak Melvan. Ya, Pak Melvan gimana Pak Melvan? Mau lagi izin bertanya untuk teknis di lapangan seperti apa ya? Oke, untuk teknis di lapangan kemungkinan teknis di lapangannya nanti itu adalah sistem pertandingan Pak Melvan. Caranya kita buat sistem pertandingan. Jadi semua ketua kelas akan kita kumpulkan, akan kita undi. Nanti kita buat bagan pertandingannya sehingga mereka nanti belum tahu ketemunya antara siapa. Dan jelas permainannya itu kita buat bagan dan mempertemukan semua kelas. Hampir kurang lebih yang sama seperti kelas meeting. Terima kasih Pak Melvan. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Iya Pak. Saya coba
dilanjutkan untuk keterampilan afektif dan psikomotoriknya gimana ya Pak ya? Nah itu yang kognitifnya, yang afektif sama psikomotoriknya. Oke, untuk psikomotoriknya mungkin di sini ada keterampilan olahraganya Pak Hanafi. Jadi meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh, serta mampu menciptakan strategi dalam tim. Jadi nanti capaian yang diharapkan itu mereka bergerak maksimal sebenarnya untuk kebugarannya dengan sistem pertandingan. Jadi meningkatkan kebugaran dengan sistem pertandingan. Jadi motorik peserta didik itu bisa maksimal. Karena kalau kita bertanding biasanya kan kita kan bergerak secara maksimal karena pengen menang kan. Harapannya bugarnya meningkat menuju. Terus untuk afektif, afektifnya di sini kalau kita ngambil dari sosialnya Pak Nabi, ya dia bisa bekerja sama dengan tim, terus mengkomunikasikan diri dan gagasan dengan jelas, serta menghargai perbedaan pendapat dan itu sih. Oke, terima kasih Pak Yogi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang menyempatkan waktu sehingga bisa mendengarkan paparan kegiatan diseminasi PKG PJOK ini di dalam bentuk proyek kelima dengan tema kearifan lokal dengan judul bugar olahraga tradisional. Itu saja Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya